Akhir Desember 2014, petugas Polda Metro Jaya menangkap 7 orang yang diduga terkait gerakan negara Islam Irak Suriah, ISIS. 6 orang ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, saat hendak berangkat ke Suriah melalui kota Doha menggunakan pesawat Qatar Airways. 6 orang yang ditangkap terdiri dari satu keluarga yang meliputi suami istri dan seorang anak perempuan berusia belasan tahun. Ada juga 3 orang pemuda yang ditangkap. Dari hasil pemeriksaan polisi, mereka dijerat dengan pelanggaran karena bepergian ke luar negeri dengan dokumen palsu. Dari hasil pendalaman, polisi juga menangkap seorang pria yang diduga sebagai penyedia fasilitas keberangkatan. Pria itu ditangkap di perumahan legenda wisata Cibubur, tempat di mana 6 orang yang terduga ISIS singgah sebelum diberangkatkan ke Suriah. Selain di Tangerang, Banten, di Kuala Lumpur, Malaysia juga digagalkan 12 warga Indonesia yang hendak bergabung dengan gerakan ISIS di Suriah. Ke-12 warga asal Jawa Timur ini dikembalikan ke Indonesia dengan dijemput oleh tim Densus 88 untuk menjalani pemeriksaan. Berdasarkan penyelidikan polisi, sebelum ditangkap di Malaysia Desember tahun lalu, 12 warga Jawa Timur ini diketahui meninggalkan kota masing-masing pada 8 November 2014. Di Palu, Sulawesi Tengah, polisi menangkap 4 warga negara asing yang mencurigakan. 4 warga negara Turkistan ini masuk ke Indonesia menggunakan paspor palsu dari Thailand. Sempat berpindah tempat hingga akhirnya ditangkap tim Densus 88 di Palu, Sulawesi Tengah. Gerakan ISIS perlu diwaspadai karena mempunyai pola rekrutmen yang sama, yaitu mempengaruhi warga Indonesia untuk kemudian bisa bergabung dengan ISIS di Suriah dan Irak. Tim Liputan Metro TV. Mbak Nuning, pengaruh-pengaruh berbagai aliran atau semacam itu bisa saja masuk ke masyarakat tanpa disadari oleh masyarakat itu sendiri. Nah, supaya masyarakat di sini sadar juga dan mewaspadai juga, ciri-cirinya apa sih yang harus dihindari oleh masyarakat? Oh, berarti kalau ada yang mengajak begini nih, saya harus mundur pelan-pelan atau menolak atau bagaimana? Ciri-cirinya apa yang harus dihindari? Ya, itu kan kebanyakan dari mereka itu melakukan seperti hal propaganda dan pengenalan-pengenalan bagaimana mereka begitu kuat meyakinkan masyarakat sehingga mau mengikuti ajaran-ajaran ataupun hal-hal yang mereka contohkan. Ya, nah itu memang tidak mudah karena mereka sudah mempelajari secara sosiologis, ekonomis, politis dari objeknya. Sehingga mereka akan mendekati seseorang dengan pola-pola pikir yang sama, seperti sama begitu. Jadi dibikin suatu kesamaan yang permanen, seolah-olah demikian. Oh, kamu adalah saya adalah kamu, begitu. Baru pelan-pelan mereka melakukan penetrasi. Wadahnya melalui apa? Wadah dari sebuah seminar, sebuah bisnis, sebuah keagamaan? Bisa. Tetapi kan begini kita harus hati-hati, jangan sampai kita dilihat melakukan suatu judgement kepada Islam. Ya. Dalam hal ini memang ada kegiatan-kegiatan yang untuk rekrutmen itu bisa kegiatan kelompok, perorangan, yang bersifat ekonomi seperti perdagangan MLM dan lain sebagainya, atau juga bisa kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu juga hiburan, atau mungkin kesenian dan lain sebagainya. Hal-hal yang membuat hati dari objek itu senang dan merasa spoiled ya, termanja dengan apa yang dilakukan, disuguhkan. Oke, sejauh ini bagaimana dengan perkembangan deradikalisme oleh pemerintah? Dari mana, kalau Anda katakan tadi tidak sinkron, bagaimana mensinkronkannya agar bisa menangkal pengaruh ISIS? Jadi bukan hanya ISIS ya. Menurut saya ini juga terkait dengan terorisme, bahkan separatisme ya. Tapi itu berbeda ya, separatisme berbeda. Tapi kita juga harus melakukan secara seksama. Koordinasi itu penting antara lembaga-lembaga intelijen yang kita miliki. BIN sebagai koordinator harus memiliki satu kegiatan yang sifatnya solutif, analisis ya, sehingga dapat mengkoordinasi lembaga-lembaga intelijen lain seperti BIK, imigrasi, BAIS dan lain sebagainya. Nah, ini harus dilakukan suatu pembelajaran yang kiranya dapat meminimais kegiatan-kegiatan yang sifatnya radikal, terutama yang dilakukan oleh BNPT. Deradikalisasinya kan
Sejauh ini kita juga banyak pertanyakan. Oke, baik. Sejauh mana sudah melakukannya, Sejauh mana berhasilnya, apakah hanya pada kasus atau sudah menyentuh embrio. Yang paling penting adalah menyentuh embrionya. Kenapa seseorang itu mengikuti ajaran tertentu. Langsung ke pokok masalah, dan selama ini Anda menilai belum disentuh saya melihat begitu. embrionya. Oke, baik, terima kasih Mbak Nuning sudah berbagi bersama kami di White Shot. Mudah-mudahan masyarakat kita juga tidak terpengaruh ya dengan hal-hal yang berbau radikalisme.